Aku mendapatkan ekspresi kayak gitu. Jadi aku kayak berpikir, kok Kak Rido kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. Ya kalau begitu kan berarti kalau kamu balikan lagi juga sama-sama lagi dong. Ngerti nggak sih, Dok? Iya, ngerti. Jadi walaupun kondisi gue jelek, tapi gue bilang sama dia, lu sabar gitu. Lu kalau mau ikutin gue, lu sabar. Suatu saat nanti gue akan nyampe gitu. Ya sekarang gini, Dok. Dia mau merit sama lu misalnya ya. Iya. Dia mengharapkan lu dong berarti untuk memimpin dan untuk tahu gue mau kemana, ini kapalnya mau kemana, kapan nyampe-nya. Dan di tengah badai, dia akan ngelihatnya ke lu loh. Jadi sebenarnya masalahnya bukan Dinar Candy atau Kia Putri atau siapa cewek-cewek itu, bukan. Masalahnya adalah kita menemukan jati diri kita sendiri itu loh. Menjadi versi Ridho Ilahi yang terbaik gitu. Ridho Ilahi lagi baru putus. Lagi stres, langsung kita kasih kin susu steril. Soalnya ini kan cepet balikin kamu. Perlindungan instan. Kenapa? Karena mengandung protein A2 yang seperti ASI sehingga mudah sekali dicerna oleh tubuh, membalikan imunitas dan membalikan kesehatan tubuh kita secara instan perlindungannya. Oke, kita minum ya, Dok. Tuh. Kalau aku yang madu kurma paling enak doyanan aku nih. Oh, steril nih. Original. Original. Galaunya hilang kan? Ini ngaruh ke mood juga ya? Ya. Cepat balikin kamu perlindungan instan dari Susukin steril dengan protein A2 yang membuat tubuh kita gampang mencerna karena kandungannya seperti ASI. Kin susu steril. Putus lagi. Nggak ada yang mau kok, nggak ada yang mau di posisi itu. Level putusnya level berapa nih? Dari semua permasalahan ini yang menurut aku paling besar. Karena kayak bagi aku tuh kayak apa ya, kesini-sininya tuh kayak nggak dihargain. Jadi kayak jadi udah yang masalah kecil kemarin kayak mendem pecahnya di sini semua. Tapi kemarin masih WhatsApp dia tuh di screenshot sama di salah satu YouTube tuh. Oh iya. Itu kamu masih kelihatan dari kata-katanya masih membuka peluang untuk dia kembali lagi. Jadi dan apa minta ya? Maaf sama dia. Kayak apa ya? Kayak nggak mungkin dong dari 6 bulan itu. Apalagi aku fokus sama dia, niat nikah sama dia, tiba-tiba aku bisa kayak 2-3 hari langsung ngilang. Dan di situ juga aku bilang kan kayak kasih aku waktu, nggak mungkin aku kayak besok udah ngilang gitu. Aku aja nggak tahu ini akan aku jalanin butuh waktu beberapa lama. Maksudnya kayak ya udahlah, mau nggak mau hidup mesti berjalan. Ya tapi masih cinta kan? Pastilah. Masih pengen balik kan? Bohong lah kalau ditelepon Dinar Candy sekarang juga nih. Pasti enggak rasa sayang. Dinar Candy bilang maafin aku ya yang. Rasa sayang sama cinta lebih besar karena kadang itu yang kayak menutup mata gitu, kayak yang kita punya masalah nih yang udah tapi karena sayangnya gede, ya udahlah, masalah nih ya udah kayak gitu selalu. Jadi kalau disuruh balik lagi mau tapi dalam level yang jangan kayak apa ya, jangan jalan di tempat gitu loh. Aku tuh pingin sebenarnya simple, keinginan aku tuh kayak pingin udah hubungan itu lurus, jadi aku bisa fokus ke kerjaan. Hubungan lurus tuh gimana? Hubungan sekarang belok? Enggak, maksudnya itu kayak aku tuh pingin sebenarnya hubungan itu nggak ada masalah kok. Ketika kangen ya ketemu, ketika pingin jalan ya jalan. Kan kamu udah bilang masalah kecil yang numpuk sampai akhirnya kemarin meletus. Itu masalah kecil apa sih yang kamu komplain terus ke Dinar Candy itu? Contoh, ini yang nggak pernah aku omongin sama dia. Mungkin bagi dia hal kecil atau mungkin bagi dia bercandaan. Tapi kan orang ngelihat kayak misalnya beberapa kali di konten itu setiap kalau ditanyakan misalnya kenapa sih milih Ridho, ya karena apa ya jawabannya ya, entah karena kesepian atau apa, pingin nyoba
kayak gitu. Mungkin awal-awal aku pikir oh ya udah bercanda gitu kan. Terus misalnya kayak ditanya sama wartawan atau media kapan rencana nikah, selalu memberikan ekspresi yang kayak aku nggak tahu ya, dari pandangan aku tuh kayak yang aduh masa nanyanya gitu, kayak gitu loh semuanya kayak ya beberapa kali aku mendapatkan ekspresi kayak gitu. Jadi aku kayak berpikir lama-kelamaan yang nonton atau yang ngeliat itu kok Karido kayak nggak ada harga dirinya gitu loh. Kok kayak nggak dihargain. Kenapa gitu menurut kamu dia tidak menghargai kamu? Aku nggak tahu ya. Karena aku kalau aku ngomong misalnya sesuai pandangan aku takutnya jadi kayak selek gitu. Maksudnya misalnya aku nih ngomong nih, kenapa dia nggak menghargai aku? Mungkin bisa karena kalau aku ngerasa nih ya, tapi aku nggak tahu yang dia rasa nih. Kalau aku ngerasa kayak aku tuh nggak kayak dulu. Dulu dalam artian mungkin dulu aku eksis lah di mana-mana. Aku punya properti lah di mana-mana. Aku dalam kapasitas mapan yang benar-benar mapan lah. Dan waktu sekarang mungkin nggak se-level dulu. Itu menurut kamu salah satu penyebab tertingginya? Aku ngerasa itu mungkin. Ya kalau begitu kan berarti kalau kamu balikan lagi juga sama-sama lagi dong. Maksudnya? Dengan kondisi sekarang, kamu balikan lagi, nanti kamu nggak dihargai lagi, terus kamu akhirnya... Kadang sempat aku berpikiran kayak gini, pernah aku ngomong sama dia. Pernah aku ngomong sama diri aku sendiri itu kayak, apa gua ngejauh dulu, sampai ketika nanti gua sukses, baru gua ngedeketin lagi. Pernah berpikiran kayak gitu. Tapi kadang suka berlawanan sama hati, maksudnya suka kayak sayang, ya kangen sama dia, pengen deket gitu. Ya aku juga pernah di posisi, aku beberapa kali pernah cerita, aku pernah di posisi kayak kamu dulu juga gitu, dalam arti terpuruk, terus udah gitu juga diomongin orang, dijelek-jelekin orang, segala macam gitu, aku juga pernah ngalamin. Itu memang susah sih. Kita juga gregetan, kita nggak pengen ada di posisi ini kan, tapi ya kenyataan di situ dan kita mesti bersabar buat melakukan itu gitu. Tapi ini apa ya kok? Aku itu ngerasa kayak gini loh. Aku sama Dinar itu dipertemukan sama Tuhan itu di saat kita benar-benar di posisi terbawah, di posisi paling rendah. Aku dengan yang baru selesai dengan masalah aku, yang kayak mulai dari nol lagi, dia yang masih menghadapi masalah dia. Aku sempat dengar itu ya, bahkan kayak job dia yang berkurang, bahkan kalau konten pun YouTube yang ada nama dia aja, misalnya Dinar, itu udah pasti kayak monetnya, dolarnya kuning langsung otomatis. Jadi kalau mau pakai nama dia tuh paling D, misalnya 1 N 4 HR gitu. Maksud aku apa ya, Tuhan itu kayak mempertemukan kayak hukum matematika lah, negatif jadinya positif. Aku ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak aku dipertemukan dia memberi aku rezeki, dia menaikkan nama aku lagi, aku mulai eksis lagi, dan aku gitu juga sebaliknya. Karena yang aku dengar waktu sebelum sama aku, yang itu yang tadi, yang YouTube itu monet kuning semua, beberapa job dia hilang. Sekarang kalau dibalik kamu jadi Dinar deh gitu. Kamu jadi Dinar dulu ya sejenak gitu. Dia cukup sukses tuh. Penghasilannya dari BA, dari endorsement, dari apa segala macam gitu. Kamu bisa lihat sendiri lah. Bisa. Menurut kamu gimana dia mesti bersikap gitu? Dengan keadaan kamu yang sekarang belum semapan dulu. Kalau aku tuh ya sebenarnya kalau posisinya dibalik nih berarti ya. Aku di posisi Dinar di posisi aku. Ya kalau kamu jadi Dinar deh, terus maksudnya ada. aku untuk level perekonomian di atas lah gitu. Kamu tapi Dinar Candy, kamu cewek nih gitu. Apa kamu gimana sama Rido Dinar? Kalau kamu jadi Dinar, ya aku kamu pasti akan tetap bersikap akan menghargai pasangan aku. Bagaimanapun cowok, semapan-mapannya perempuan, cowok itu minimal harus dihargain.
dihargain dalam. Secara teori, Nah, kenyataan di lapangan kan sulit. ya kalau dia sayang aku rasa sih nggak sulit. Kan balik lagi ke perasaan. Masa iya ego untuk kayak apa ya, ego diri lebih ya itu balik lagi ke perasaan sih kalau menurut aku. Aku juga pernah waktu aku lagi di bawah ya, istri aku juga memandang sebelah mata, keluarga juga mandang sebelah mata. Iya. Tapi aku telan bulet-bulet. Mereka malah istri aku contohnya pernah, udah deh lu udah nggak usah mimpi yang macem-macem deh lu. Udah apa kerja sama orang aja gitu, dia bilang, ngerti nggak sih? Udahlah kita tinggal di rumah yang sederhana aja, kerja sama orang aja gitu ya. Bagus nasihatnya. Cuman aku nggak mau terima. Karena menurut aku kayak hidup cuma sekali gitu ya. Aku nggak mau terima jadi di posisi itu gitu. Ya nggak apa-apa deh lu mau ngerendahin gua, lu mau apa segala macam, gua akan telan. Itu toh merupakan buah dari kesalahan yang gue buat sebelumnya. Gue akan telan bulat-bulat tuh semua kepahitan ini gitu ya, tapi gue nggak akan berhenti untuk mengejar mimpi gue gitu. Terus gue bilang gitu sama dia, ya ada nih gue digaji orang ya, kalau level kayak gue gini ya mungkin bisa dapat lumayan juga gitu ya. Dan pasti banyak juga teman-teman gue yang mau mempekerjakan gue gitu karena apa pengalaman kerja apa segala macam. Cuman gue bilang sama istri gue nggak mau, gue mendingan sekarang nih gue makan nasi sama tempe gitu ya, misalnya, atau ya udah deh kita hidup kan waktu itu bener-bener pas-pasan ya. Tapi gue mau kejar mimpi gue gitu loh. Lu sabar, lu tungguin gue gitu. Ngerti gak sih, Dok? Iya, ngerti. Jadi walaupun kondisi gue jelek, tapi gue bilang sama dia, lu sabar gitu. Lu kalau mau ikutin gue, lu sabar. Suatu saat nanti gue akan nyampe gitu. Dan apa? Ya Tuhan, alam semesta, Allah, apapun segala macam yang mau ini, kadang bukain jalan karena tekad kita yang membara gitu ya. Jadi dia kayak, tahu-tahu gue ketemu orang-orang yang baik yang gue nggak pernah sangka sebelumnya. Ketemu orang yang pengalamannya jauh lebih hebat dari gue, di mana gue bisa belajar sama dia. Nah ini, karena kalau lu nggak ngerubah diri lu, Do ya, respect tuh bukan selalu dari harta. Orang bisa respect sama lu karena lu punya mimpi aja gitu. Punya suatu ambisi, punya suatu mimpi, punya suatu determinasi, punya suatu, dan lu tunjukkan itu ini orang bisa ngelihat, oke, ini orang oke ya, dia mungkin bukan siapa-siapa, uangnya juga nggak banyak, tapi dia memang punya jelas gitu, kayaknya ini orang mau melakukan sesuatu gitu. Iya sih, yang kan pernah cerita juga sama Koko yang setelah kasus itu kan memang bukannya nggak ada semangat untuk mengejar mimpi lagi. Jadi aku tuh lebih kayak slow aja. Tapi kalau seandainya memang maksudnya Koko lebih lama hidup dari aku gitu, lebih tahu lah, pengalaman Koko lebih banyak. Kalau seandainya memang ambisi itu penting, ya mungkin aku kedepannya akan. Ya sekarang gini, Dok, dia mau merit sama lu misalnya ya, itu dia mau naik kapal, dan nahkodanya lu loh. Lu yang akan mimpin kapal ini. Dia mengharapkan lu dong berarti untuk memimpin dan untuk tahu gua mau kemana, ini kapalnya mau kemana, kapan nyampenya. Dan di tengah badai, dia akan ngelihatnya ke lu loh. Tahu-tahu nih di tengah nih, dari perjalanan ada badai, dia akan ngelihat ke lu loh. Gua mesti gimana nih gitu. Dan lu kan mesti bisa memberikan satu pandangan yang tegas dan jelas walaupun, jadi contohnya kayak waktu itu gue bener-bener udah, gue sering nangis di gereja, kadang-kadang dulu susah banget, capek ya. Tapi gue selalu tetap kalau ditanya nggak mau, gue yakin bisa gitu. Suatu saat nanti pasti bisa gitu. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa ngomong kayak gitu, dan yakin nggak waktu pada saat susah gue ngomong kayak gitu, gue yakin sama diri gue sendiri juga sih kadang-kadang enggak. Tapi gue selalu berpikir kayak pasti Tuhan buka jalan. Asal kita punya ini gitu. Jadi akhirnya ya walaupun keadaan susah, dia tetap bisa tenang bahwa nahkodanya nih akan berusaha dan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, intinya gitu. Bukan ambisi membabi buta ya, tapi suatu keteguhan hati gitu. Ini yang mungkin nih ya. Ini kita nggak usah ngomong jauh-jauh dulu deh, ngomong soal biologi nih.
cewek sama cowok disuruh pakai baju nih. Ini tes ya. Pakai baju 2 hari mereka tidur. Pakai baju itu. Setelah 2 hari bajunya dikumpulin. Terus ceweknya disuruh nyium baju cowoknya. Jadi kan ada 10 cowok, dicium nih bajunya satu, dicium yang baunya lu paling suka yang mana gitu. Yang nomor 1, oh gue suka nilainya 6, oh ini gue nggak gitu suka nilainya 4 gitu. 10 cewek ini memberi penilaian, tahu nggak siapa yang dikasih nilai lebih tinggi? Dia nggak pernah ngeliat nih cowoknya nih, cuma nyium bajunya doang. Yang hormon testosteronnya paling tinggi. Hormon testosteron itu hormon laki, yang lebih lebih alfa, lebih jantan gitu, cenderung untuk diminatin sama cewek, walaupun cuma dari bau loh. Tanpa ngelihat fisik, tanpa ngelihat kelakuan, tanpa ngelihat karakter. Itu udah di dalam DNA tubuh kita tuh loh. Untuk cewek tuh mencari sosok pria yang bisa lebih memimpin gitu. Dan makanya dari situ gue mengambil kesimpulan bahwa yang dibutuhkan memang keteguhan hati itu, kekuatan hati kita, keteguhan hati kita, karena waktu di tengah badai, kadang-kadang si kaptennya juga nggak tahu mesti ngapain ya. Keteguhan hati dia ini yang akan menyelamatkan penumpangnya. Tapi ketika kita kayak ngomong udah nggak didengerin, lebih kayak yang dibutuhkan dia hanya seorang mungkin karena dia mandiri kali ya. Jadi misalnya kalau memutuskan sesuatu atau mengingatkan sesuatu, contoh kecil, dia selalu ngeluh tentang ada beberapa hal yang mesti bulanan lah yang mesti harus dibayar sama dia. Setelah aku kenal dia, yang aku lihat ternyata gaya hidup. Maksudnya yang membikin itu misalnya ini udah ada 5 pembayaran. Bulan besok itu bisa jadi 6. Dia akan nambah lagi. Dan itu menurut aku sesuatu yang nggak penting. Aku udah berusaha menasehatin, tapi itu nanti akan mengeluhnya ke hubungan. Ya sebenarnya kan dia bekerja ya. Dia bekerja menghasilkan uang dia sendiri. Dia mau mengelola uangnya kayak gimana kan kita bisa memberi nasihat. Tapi ujung-ujungnya kan dia yang mengelola sendiri. Uang dia sendiri. Kamu kan juga bisa memberikan peta yang baru ke dia. Misalnya lebih baik nih seperti ini. Gimana kalau kita begini gitu. Nggak pernah didengar. Ya. Aku tuh kayak gini deh, Pak. Aku tuh kayak dia tuh kayak super bos. Jadi aku tuh penumpang. Yang merasa kayak gitu. Kalau kamu dasar hubungannya kayak gitu, itu cenderung terus terang berbahaya tuh. Jujur ya, tapi ini aku mungkin pendapat aku bisa salah ya. Karena memang secara biologis dan secara sosial masyarakat mengharapkannya kebalik sebenarnya, pemimpinnya harus laki-laki yang sebagai supir bisnya gitu loh. Ya bagaimanapun kondisinya. Mau naik bisnya Metro Mini, Kopaja, mau naik bisnya Big Bird, Bluebird apa segala macam, yang megang kendali adalah yang megang setir, supirnya. Jadi di situ kan ya ada sih di mana wanita yang lebih dominan. Tapi biasanya cowoknya cenderung lebih tertekan. Terus masyarakat juga punya penilaian jadinya, karena ini sesuatu yang kurang umum contohnya. Benar. Jadi mungkin kalau apalagi dapat ceweknya yang seperti Dinar, yang mandiri, yang ini. Kemarin kita sempat ketemu juga sama Vincent, sama Jessica Iskandar misalnya gitu kan. Gimana Jessica Iskandar sama Richard Kyle, terus Jessica Iskandar sama Vincent gitu kan. Cewek-cewek seperti Jessica Iskandar, seperti Dinar Kendi ini mereka memang butuh cowok yang istilahnya bisa nge-lead mereka gitu. Kalau butuh cowok yang manut-manut doang misalnya gitu ya, kan udah ada asisten. Udah ada yang tiap hari nurutin mereka. Punya cowok kan mesti yang punya pandangan dan keteguhan hati yang cukup kuat untuk menjadi imamnya di rumah tangga misalnya gitu. Ada, kadang pernah aku kayak ingin kayak gitu, tapi jatuhnya hampir nggak apa-apa kita agak sedikit keras. Kalau aku mah tahu diri. Aku ngalah, kayak contohnya waktu sama istri aku berantem mulu dulu di awal-awal kan. Waktu aku lagi jatuh ya.
Karena aku masih gengsi, dia juga masih gini gitu kan ya. Tapi terus aku lama-lama kayak, ngapain gue capek ribut mulu sama dia ya? Mendingan gue diem, gue tahu diri nih, orang gue lagi susah. Orang lagi susah do ya, Iya. ngomong emas, dianggapnya tai gitu. Oh. Iya kan? Iya. Orang lagi sukses ngomong tai, dianggapnya emas. Nggak ngerti maksudnya kan? Ngerti. Jadi ya maaf nih ya, mungkin keterskan kasar, tapi aku waktu itu berpikirnya kayak gitu. Gue buktiin dulu deh bahwa gue bisa ngebawa kapal ini gitu. Ya udah pastilah kalau misalnya kita dalam keadaan terpuruk, nggak usah siapapun, pasti kita akan dapat yang namanya pandangan buruk. Kita mau ngomong, wah gue bisa gini, lah mana buktinya lu sekarang di posisi ini. Jadi gue sadarin diri dulu waktu gue di posisi terpuruk, yang bego gue. Kalau gue nggak bego, gue nggak di sini. Bener kan? Pasti ada yang salah sama diri gue. Tapi gue masih punya ambisi, masih punya keinginan untuk seperti ini. Sekarang gue bersabar. Ya udah segala macam, gue pernah dihina sama orang yang benar-benar dekat sama gue juga. Gue telan. Karena memang gue posisinya saat itu belum menunjukkan apa-apa gitu. Tapi pelan-pelan di dalam diri gue bisa sedih, gue bisa nangis, atau gue bisa jadiin ini motivasi. Jadi gue gampang gini, setiap kali gue dihina, gue kerja. Gue gitu refleksnya. Gue dihina, gue sakit hati, gue keluar rumah, gue kerja. Setiap kali gue melihat bahwa gue terhina, gue tersakitin, wajar dong manusia tersakitin ngeliat sesuatu gitu kan. Gue nggak gue tetap kesel, tapi gue keluar rumah, gue kerja. Itu aja, gue kejar mimpi gue. Suatu saat nanti gue pengen buktiin, bukan karena mau balas dendam ya, bahwa gue bisa, gue buktiin ke diri gue sendiri bahwa gue bisa. Kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain lah. Lu nggak bisa ngontrol dinner candy, gue juga kadang-kadang nggak bisa ngontrol istri gue, nggak bisa ngontrol semua. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Semua hinaan ini mau diapain? Orang boleh menghina kita sampai teler gitu ya, tapi misalnya hinaan ini kita berubah menjadi pecut, istilahnya bangun pagi jam 6 terus dapat WhatsApp nih orang menghina kita atau kayak gimana, kesel, mungkin pukul-pukul bantal, pecut diri kan misalnya, pecut diri, ceprot, kerja lagi, lebih kuat lagi kita kerja misalnya. Nah itu kembali ke dalam diri kita. Memang kalau orang lagi di bawah itu, gua dulu juga a bit sensi jadinya, ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Gampang tersinggung, gampang ini. Tapi gua udah ngelewatin fase itu waktu itu sampai akhirnya gua berpikir, ya udah deh semua hinaan ini pecut buat gua gitu. Tiap kali gua merasa terhina, gua kerja. Gitu. Kadang gua kerja ya di toko nggak tahu ngapain. Gue ngapain ya gitu. Datang aja gue dibanding gue di rumah kayak orang gila. Iya. Siapa tahu ada ide atau inspirasi. Demi Tuhan ya. Nih gue kadang-kadang gue kalau inget tuh gue mau apa ya? Gue tuh suka doa Rosario namanya kalau di Katolik. Rosario itu doa Salam Maria gitu diulang-ulang gitu. Nothing to do. Tapi dibanding gue di rumah gue stres gila, gue kerja, gue doa Rosario terus tiap hari tuh. Tiap kali gue kerja. Bisa gue datang orang ya, entah kenapa bisa nolongin gue. Orang nggak dikenal loh nih. Datang ke toko, lihat-lihat barang, terus karena gue yang nerima, dia ngeliat gue rajin, dia ngeliat gue apa sih kerja gitu ya, terus dia bisa nolongin gue. Terus gue juga pernah satu titik di mana gue akhirnya mau nggak mau mesti jual rumah. Gue udah ngomong sama bokap nyokap gue juga, sama istri, kayaknya gue mesti jual rumah. Habis nih gue udah total. Gue pergi, sedih dong gue. Rumah yang gue bangun, gue yang renovasi, gue yang tidur di situ, gue seneng, anak-anak gue lahir di situ semua. Gue sembayang, gue nangis it's okay dok. Tapi gue jarang nunjukin di depan orang banyak lah. Gue kadang ke gereja cuman buat nangis doang juga nggak apa-apa. Gue udah desperate ya, gue nelpon orang. Dia udah utang gue 11 tahun. Nggak pernah ngangkat telepon gue. Di hari itu dia bisa ngangkat telepon gue. Dan nggak taunya dia udah jadi pengusaha sukses. Terus dia, Pak Rofi gitu. Malah gue di welcome. Dan bukannya kehilangan rumah, malah gue dapat rezeki dari dia. Nah, kita nggak pernah tahu, ngerti nggak dok? Apa yang terjadi gitu. Kita dihina,
Emang nggak wajar? Ya wajar lah. Orang lu ada di bawah kok. Yang di atas tuh kadang-kadang suka ngebully ya. Wajar kan? Orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita ini tahu-tahu bisa tiba-tiba berbalik ke kita. Apa? Do kan udah ngeliat sendiri kan temennya Do. Apa waktu itu Do pernah cerita. Iya, benar. Tapi kalau kita jadikan itu malah menjadi alasan, makin kita terpuruk gitu ya, malah makin menjauh, malah makin apa. Itu justru malah berhasil orang-orang itu. Tapi kalau kita malah ngelupain itu semua, bukan ngelupain lah. Yang ngebungkam mulut mereka, yang ngebalas, nunjukin kalau bisa lebih dari. Iya. Tapi terutama nunjukin ke diri lu sendiri bahwa gue bisa lu gitu. Bahwa gue tuh punya mimpi dan gue bisa ngejar itu. Kalau mentalnya kayak gitu ya, dihadapin badai pun kita akan lebih kuat nantinya. Dihadapin hinaan kita juga lebih bisa gitu. Dan kadang-kadang kalau di bawah memang seseorang komentar apa juga kita menganggapnya menghina. Kadang-kadang kan begitu. Padahal sebenarnya mungkin orang cuma seliweran doang, nggak ada maksud ngomong kayak gitu. Bisa kita tiba-tiba kesel sendiri. Kadang-kadang yang kalau kita ngelihat 2-3 tahun lagi, kok gue gitu marah kenapa ya sama dia gitu. Apa ya kemarin tuh kayak ya salah juga mungkin pemikiran hidup selama ini kayak ngejalanin hidup itu kayak ya udah biasa aja gitu. Maksudnya ya berarti harus ada yang mesti diperbaiki dan dirubah. Paling penting ya, lu sadar sama mimpi lu dulu deh. Apa yang lu cita-citakan dulu. Kalau karir tuh seperti apa, keluarga seperti apa, coba divisualisasiin bener-bener. Mimpi lu tuh lu visualisasiin bener-bener. Lu khayalin, lu kecap sampai lu bisa berasa itu mimpi tuh kayak bener-bener real gitu loh. Dari situ nanti lu akan tahu, oke ini yang gue tuju, ke sana. Istilahnya kalau lu nahkoda nih, kapal, supir Metro Mini, gue tahu gue mau kemana gitu loh. Iya, ngerti. Dan gue akan bekerja untuk mencapai, gue akan berusaha, gue akan berdoa, gue akan ini mengerahkan segenap kemampuan untuk mencapai titik tersebut. Apalagi kalau udah hidup berdampingan, kadang-kadang cewek tuh suka komentar yang bikin kita kesel kan. Ya gue dulu pernah nih, misalnya kayak, dulu tuh gue sekolahnya biasalah waktu gue lagi berkecukupan, anak-anak sekolahnya sekolah bagus, yang internasional gitu-gitu deh yang bagus gitu. Terus waktu gue lagi benar-benar jatuh, mau nggak mau anak gue sekolah di sekolah yang ratusan ribu per bulannya. Sekolah biasa banget deh gitu. Ya kadang-kadang istri gue ngomong, ya ilah lu nyekolahin anak kita aja nggak bisa gitu. Misalnya dia ngomong kayak gitu ya. Kebayang dong tuh lu sebagai bapak yang lu cinta banget sama anak lu, terus lu denger komentar kayak gitu kan ya. Ya udah terus tapi gini, terus gue pikir kan gue kesel banget kan waktu itu kan. Terus gue kan lucunya sekolah anak gue tuh sebelah gereja. Jadi tiap kali gue nganterin di sekolah pagi, karena gue udah nggak ada supir, udah nggak ada apa-apa yang nganterin jadi gue. Tiap abis nganterin ngedrop dia, gue ke gereja gitu. Nah di situ gue sembahyang bener-bener nggak bisa, anak gue nggak boleh kayak gini, anak gue harus dapat pendidikan terbaik yang bisa gue berikan, dan kalaupun gue harus setengah mati ya, gue akan berikan itu buat dia gitu. Jadi terus gue berdoa, nah, jadi gue jadikan itu acuan gitu lah, apa sih, pecutan gitu. Segala macam hinaan yang lu terima, walaupun kesel tapi ya lu ya gitu sih Dok. Ya ngerti. Ini apa omongan kok. Lu di usia yang menurut gue udah nggak bisa lagi jalanin hidup kayak mengalir aja. Tanpa punya satu arahan yang Tujuannya. yang jelas gitu. Apalagi lu mau bawa orang lu nih masuk ke kapal lu gitu. Kan nggak mungkin kaptennya ngomong, ya ntar kalau ada angin dari utara kita ke utara, ntar kalau ada angin dari barat kita ke barat, kan nggak mungkin selamanya bisa kayak gitu kan. Kita mau ke sini misalnya. Coba nanti inget-inget deh Ridho yang kecil tuh pengennya apa sih gitu. Ridho yang dulu tuh pengennya apa gitu. Mimpinya tuh apa sih gitu. Mimpi tuh bisa apa aja sih. Gue dulu suka, akhirnya gue berdamai dengan diri gue dan menemukan mimpi gue, dan makanya susah digoyangkan. Kenapa ya? Karena gue dari
umur 28 nih kalau nggak salah. Waktu gue meditasi pertama kali gitu, sembayang meditasi gitu. Gue bener-bener bisa ngebayangin tuh diri gue ntar kayak gimana gitu. Tuhan tuh menitipkan tujuan hidup kita dalam bentuk mimpi-mimpi yang ditaruh di dalam benak kita yang kita nggak sadar gitu. Iya ya, gue pengen banget kayak gitu ya gitu. Ada dua pilihan nih. Lu bisa lowering your standard lu turunin. Udahlah kalau gitu gue cari yang biasa-biasa aja deh misalnya gitu. Atau lu bisa jadikan ini motivasi terbesarnya lu. Ya pasti jadi motivasi. Pasti jadi motivasi untuk kayak apa ya, kadang susah gitu ngomonginnya kayak iya sih, kadang Edo tuh berpikiran kayak yang masa lalu itu mungkin terlalu berambisi ketika bukan semua halnya salah. Jadi kayak ada beberapa hal yang masih diperbaiki, tapi ambisi itu nggak kayak yang nggak salah. Maksudnya mungkin karena trauma yang kemarin aja. Punya mimpi tuh nggak pernah salah, Dok. Punya mimpi tentunya menghasilkan ambisi, benar kan? Itu nggak pernah salah. Yang salah cara kita mencapainya. Yeah. Cara kita mencapainya waktu itu salah sehingga akhirnya nggak nyampe gitu kan? Yeah. Tapi kan bukan berarti mimpinya salah. Dan terus terang waktu gue lagi di bawah itu, gue sadar mimpi gue nggak salah kok. Makanya waktu bini gue nyuruh gue kerja deh gaji segini gitu, gue nggak mau. Kenapa? Karena gue tahu mimpi gue nggak salah. Cuman gue belum ketemu jalannya atau orang yang tepat yang bisa membantu gue ke sana gitu. Puji Tuhan yang gue bilang tadi, gue katanya ketemu satu orang yang bisa bantu. Tahu-tahu ada orang lagi yang bantu, ada lagi satu orang lagi yang bantu. Sampai gue ketemu satu guru nih yang benar-benar gue respect ya, dan dia ngajarin gue terus. Gue yang tadinya berasa paling pintar sedunia gitu ya, akhirnya bisa benar-benar nunduk dan berguru sama satu orang. Dia ngomong berjam-jam, kadang-kadang gue ngobrol sama dia bisa 6 jam, bisa 4 jam, 5 jam per telepon loh. Kalau ketemu kita juga itu, karena gue serap terus ilmu dia, dan gue sadar, oke, berarti gue kalau mau mencapai ke sana begini nih, ternyata dibukain dikasih tahu caranya gitu sama dia pelan-pelan. Nah itu ya gue benar-benar bersyukur. Gue juga bingung ya. Itu kayaknya mekanisme dunia, Allah, Tuhan, itu kayak gitu. Jadi kalau semakin lu meminta gitu ya, semakin datang gitu orang justru pada bantuin satu persatu gitu. Mungkin ini juga jawaban dari Allah menitipkan dinner candy ke lu juga, ini mungkin untuk menyentil sedikit misalnya. Ya gitu loh. Ya banyak banyak ngerti maksud Koko semua. Aku ngerti. Pokoknya intinya aku ngerti apa yang Koko sampaikan, dan kayak bukan nyentil sih, aku ngerasa kayak apa ya, yang selama ini mungkin aku cuma diam aja, jadi kayak kayak kebuka pikiran aku, itu aja sih. Ya nggak tahu, ini jujur aja menurut lu gimana, dan maksudnya nggak harus mengiyakan juga, tapi gue nggak ngerti menurut lu, karena kalau gue lihat kalau misalnya diteruskan tapi dengan kondisi yang kayak kemarin ya takutnya ya putus lagi, atau berantem lagi. Ya paling kalau memang dilanjutin pun harus ada yang gua robah, bukan gua robah dalam artian perasaan atau apa. Mungkin aku akan menjadi sesuatu yang lebih spesial, atau bukan Ridho yang kemarin gitu. Aku mungkin lebih kayak mengupdate diri, atau mungkin beda pemikiran. Oke, mungkin aku akan ngerubah, mungkin kayak Koko tadi bilang, kayak aku harus bermimpi lagi. Kayak aku harus bermimpi, karena kemarin tuh aku lebih kayak bukan nggak punya mimpi, kayak
Iya sih sebenarnya nggak punya mimpi. Ya aku harus bermimpi lagi. Gitu aja. Ya ini ya. Ini nanti kalau gue ngomongin ngaco diedit nih bilang sama si Agus ya. Kita tuh punya gini deh, jangan ngambil contoh Indonesia deh, ngambil contoh Amerika ya. Kenapa Amerika tuh negara paling hebat dalam hal ekonomi lah, at least gitu ya, dalam hal kemajuan teknologi, riset segala macam. Itu dari kata namanya American Dream. Rakyatnya semua nih disuruh bermimpi. Makanya tingkat pengusaha di sana cukup tinggi. Tingkat olahragawan yang berprestasi tinggi. Terbukti kalau di Olimpiade apa segala macam gitu. Kenapa? Karena semua orang dari kecil diajarin sama mereka buat bermimpi. Gue suka ngelihat kayak pegawai gue di sini misalnya ya. Gue pun juga sama, gue kan pernah tinggal di kampung-kampung gitu. Kadang kita di sini kalau bermimpi diketawain. Iya. Betul nggak? Iya. Terus kalau kita jatuh diketawain. Iya, kayak dicibir apa gitu. Betul nggak? Maksudnya ini mungkin refleksi sedikit ke masyarakat kita gitu ya. Sumber daya manusia ini. Ya itu, tiap kali kita bermimpi kita diketawain, tiap kali kita jatuh kita dicemooh. Iya, benar. Ini tidak mendukung yang namanya kemajuan. Amerika di pihak lain, mereka bilang it's an American dream. Everybody semua datang dari Eropa, dari Asia, dari mana aja datang. Lu mau jadi apa? Lu mimpi, lu kerjain, didukung. Jadinya kalau dia mau jadi pebasket, LeBron James, Kobe Bryant gitu. Lu mau jadi pemain football misalnya Tom Brady gitu-gitu. Lu mau jadi musisi, ya banyak lahir musisi. Karena terus yang mereka hebat tuh nggak apa? Setiap pencapaian di tepuk tangan gitu. Waktu mereka bikin piala Oscar, benar-benar penghargaannya tuh sampai sedemikian rupanya mereka menghargai seseorang yang bermimpi dan berhasil. Kalau mimpinya itu dikerdilkan, dan kita suka berasosiasi bahwa ambisi itu buruk. Menghalalkan segala cara demi ambisi itu buruk. Memiliki ambisi itu tidak pernah buruk. Pemain bola pengen jadi yang terbaik, ambisi kan? Iya. Nggak buruk. Tapi waktu dia nendang musuhnya sampai patah demi menghalalkan ambisi dia, itu buruk. Orang sering kejeblos sama dua ini nih. Dia bilang ambisi itu buruk gitu. Ambisi itu nggak pernah buruk. Jadilah yang terbaik di bidangmu. Berikan sesuatu yang terbaik untuk profesi lu. Kalau tukang bakso, jadilah tukang bakso paling hebat. Seenggaknya kalau nggak di Indonesia, di kecamatan lu dulu deh, atau di kelurahan lu dulu deh gitu. Nanti dari situ ya mungkin baru lahirlah sifat pemenangnya gitu loh. Untuk, ya gue mesti bisa nih gitu. Dan setiap kali tamparan tuh kita tetap jalan terus gitu. Pukul, jatuh, bangun lagi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan Dinar Candy atau Kia Putri atau siapa cewek-cewek itu bukan. Masalahnya adalah kita menemukan jati diri kita sendiri itu loh. Menjadi versi ridho ilahi yang terbaik jadinya. Sehingga akhirnya ya mereka akan jatuh cinta sama ridho ilahi yang terbaik gitu. Oh berarti lu jatuh cinta sama gue versi terbaiknya gue doang dong. Ya iya, karena kita pengen mencari pasangan yang bisa membuat kita jadi yang terbaik gitu. Bukan pasangan yang kayak ya udah deh gitu, lu begini aja udah nggak apa-apa deh, terus akhirnya kita nggak pernah improve. Kita pengen cari pasangan yang bisa challenge kita kan, yang bisa menantang kita untuk kita berbuat lebih baik lagi gitu loh. Karena hidup kita cuma sekali. Kontribusi kita ke dunia ini lewat profesi kita ini kan harus yang terbaik gitu loh. Kita berikan contoh yang terbaik juga buat anak-anak kita. Kalau Do nanti punya anak kan, Do kan pengen kasih lihat ke anak juga yang cowok kan. Gini loh gitu. Kita sama-sama membangun rumah tangga untuk menjadi versi terbaiknya kita gitu. Mengejar mimpi kita sama-sama. Ya ini Do, kalau Do mau
di comfort zone-nya Do misalnya ya. Ya udah terima job, apa yang ada di depan mata terima, ya hidup begini-begini aja toh nggak kekurangan misalnya gitu. Tapi ya mungkin ini saatnya keluar dari zona nyaman. Saatnya Do jadi orang yang benar-benar Minimal punya mimpi lah. iya. Iya, iya. Makanya mungkin aku nggak tahu ya, apa karena jadi fokusnya ke pacaran aja. Cuma kayak dunia itu cuma yang aku milikin cuma kayak ya udah cuman pacaran. Do akan respect orang seperti itu nggak kira-kira? Ya enggak pasti. Terus gimana kita mau minta respect sama orang lain kalau kita sendiri aja ngelihat misalnya kejadian kayak gitu mungkin akan kurang respect gitu. Bukan masalah uangnya sih Dok kalau menurut gue. Bukan masalah harta gitu ya. Tapi masalah punya visi dan misi ini loh. Kadang-kadang orang nggak punya harta ya. Ada salah satu pelukis yang gue suka lah misalnya gitu, dia pengen banget bikin lukisan yang bagus gitu, mencurahkan hatinya, semuanya dia keluarkan semua demi itu, gagal, dijual nggak laku apa segala macam, tapi satu saat nanti berhasil misalnya. Pada saat dia lagi di bawah gitu ya, kadang orang cuma bertahan cuman karena ini orang kayaknya apa sih semangat banget sih gitu. Iya. Cuman atas dasar semangat aja kita apa sih? Tapi gue yakin sih suatu saat nanti pasti ada dibuka jalan. Selama kita apinya nyala terus dulu. Kita berani minta sama Allah untuk apa? Kalau memang jodoh belum terlambat juga. Iya sih, terlalu kayak memaksakan kayak misalnya kayak ini aku punya minuman udah aku pegang, tapi itu belum tentu yang nggak tahu itu yang terbaik atau nggak terbaik. Aku harus ini, aku kayak memaksakan ini gitu loh. Maksud aku di posisi itu kayak aku nggak tahu salah pemikiran aku atau enggak, jadi kayak aku ngerasa ya udah cukup ini aja. Ya kita nggak tahu namanya jodoh ya di tangan Tuhan kan. Tapi menurut aku gini, benerin dulu dirinya kita. Iya. Kalau dirinya kita bener, nggak akan lari deh. Nggak akan lari gunung dikejar. Malah datang sendiri bisa, kalau dirinya kita bener. Gue nih sekarang kalau berdoa ya, ada salah satu doa yang tiap malam pasti gue ucapin tuh gini. Bersihin hatinya gue, bersihin pikirannya gue gitu. Supaya gue bisa terus sama mimpi gue tuh bisa clear gitu loh. Nggak ambisi yang terlalu babi buta atau apa gitu. Gue pengen bekerja sekuat gue, tapi bersihin pikiran gue gitu. Nah, kalau kita pikirannya udah bersih dan kita punya visi misi yang jelas, itu kita bakal narik orang, Dok. Gue kalau bisa cerita nih, ada satu kisah tuh gue baru tadi pagi gue ngomong bini gue. Gue sampai ngomong gini sama bini gue, anak kita mau bermimpi apapun, kasih. Kita nggak pernah tahu Tuhan buka jalannya kayak apa. Gue sampai benar-benar gila, itu gue tuh ngomongin satu hal ya, satu mimpi gue ini gue omongin terus ke bini gue selama gue kawin 8 tahun kali gue ngomongin tiap hari, ya nggak tiap hari lah, sering banget dan nggak pernah hilang tuh gue omongin gitu, bisa dibukain jalan. Kalau kitanya udah bersih, mimpi kita jelas, ketarik Dok, nggak akan lari gunung dikejar. Seluruh alam semesta nih bisa kayak seakan-akan ngebantu kita mewujudkan itu gitu. Ya mungkin sholat tahajud tuh yang paling pas tuh buat tahajud jam 2 ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya di atas Isya lah. Itu tuh kan waktu itu tuh clear tuh. Kita bangun bersih nggak mikirin apa-apa, tenangin diri, tarik nafas. Muslim kan punya ritual menjelang berdoa tuh menurut gue yang salah satu yang terbaik yang pernah gue lihat gitu kan, cuci muka, kumur, jadi kita nggak ngantuk ya kan, wudu kan, terus apa sih bentuk gerakannya juga memudahkan kita untuk berdoa gitu, untuk membersihkan hati dan berdoa gitu. Nah, itu mungkin saatnya
Saat dia tanya gitu, Ridho nih apa sih sebenarnya gitu. Ridho nih lahir ke dunia nih kenapa dan mau apa Tuhan gitu. Ya mungkin sekarang nggak usah terlalu terburu-buru dulu juga ngapain, Dok. Coba yang penting tahu dulu deh Ridho mau ngapain gitu. Jangan cuma pacaran-pacaran aja, atau ya pacaran sih bagus ya, tapi masih kalau itu dijadiin tujuan hidup kan juga ini. Mungkin ada lagi mau disampaikan, Dok? Enggak. Malah aku kayak ya itu yang kata Koko tadi, kayak disentil, kayak dibangunin dari tidur gitu. Aku nggak maksudnya aku nggak nyalain keadaan apapun itu sekarang ya, mau pacaran atau aku yang dibawa atau apa, cuman ada satu yang aku pikiran ya kayak Koko tadi, maksudnya nggak tahu realistis atau bermimpi, kayak ada hal-hal yang aku harus pikirin juga. Ya nggak cuman hidup itu nggak cuman yang kayak tentang sayang cinta, maksudnya ada, tapi penyampaiannya itu bisa lewat banyak hal gitu. Ya aku ngerasa kayak aku sekarang kayak ya itu, kayak disentil, kayak aku dibangunin, kayak aku oh iya kayak gitu, oh iya iya. Ya karena gue juga ngelihat kayak penting juga kan kita jadi contoh yang baik buat anak, karena gue udah punya anak 4 nih. Iya. Gue kelakuan gue memang kadang-kadang minus ya apa segala macam, tapi gue pengen lah supaya gue bisa menjadi example yang bagus buat dia gitu loh. Tentang bermimpi, bekerja keras gitu, dan apa sih memiliki nilai-nilai hidup yang baik gitu kan. Ini kan kita pengen ajarin ke dia kan. Iya. Tapi kalau Sebagai mungkin dia ngeliat sosok bapaknya dulu tuh pas lockdown ya, gue sebenarnya ngomong sama istri, ini anak gue ngeliat gue tidur mulu nonton TV, ini kira-kira dia bakal berpikir apa ya gitu. Karena waktu itu kan emang kita susah ngapa-ngapain kan. Karena mereka harus menghargai, mereka harus tahu bahwa hidup nggak semuanya gampang. Kebetulan anak gue sekarang jadi apalagi ekonomi sedikit membaik ya, tentunya mereka hidupnya lebih enak ya. Tapi mereka mesti tahu bahwa, makanya gue ajak mereka ke pabrik, gue ajak mereka ke toko, gue suruh nungguin, nggak apa-apa walaupun mereka nungguin ngaco-ngaco, waktu itu gue sampai mecahin barang segala macem, tapi mereka tahu, dia ngeliat bapaknya lagi ngapain gitu. Jadi mereka punya ketanam bahwa lu jangan pernah males, karena ini semua ini kita kerjakan dengan curahan hati bener-bener. Terus yang paling penting juga mereka mesti tahu bahwa apapun kondisinya, sejelek apapun, bapak gue pasti tetap kerja buat nyariin gue makan gitu. Itu yang kita pengen tanemin ke dia kan. Dan hidup lu nanti bukan cuma nama Dinar Candy ya, kalau moga-moga punya anak 2, punya anak 3 atau apa, nanti kalian punya mantu, punya cucu. Dan itu kan yang akan membangun lah ini. Dan ini kan tentunya butuh suatu arahan yang bagus gitu, butuh satu arahan yang jelas. Hidup kita tuh banyak sekali terpengaruh sama orang tua, Dok. Kan Dok tahu sendiri kan. Makanya pada saat kita menjadi orang tua pun, karena kita sadar efeknya orang tua terhadap anak seperti apa, kita harus siap juga untuk memberikan contoh yang baik gitu. Dan banyak hal yang gue korbanin cuma demi supaya gue bisa pulang sama anak gue, supaya gue supaya dia tahu kalau gue tuh ada buat dia gitu. Nih anak gue ya, bini gue suka komplain kan, kalau main catur, kalau menang gue suka kasih duit. Terus bini gue marah-marah, ntar anak lu jadi matre gini. Dia mesti tahu nilai uang. Jadi untuk mendapatkan sesuatu harus dia mesti tahu bahwa kenikmatan mendapatkan suatu hasil gitu loh. Karena dulu waktu gue kecil, karena orang tua gue hidupnya waktu itu ekonominya benar-benar jelek, gue tuh jualan es jualan es mambo di pasar sama es teh manis. Gue tuh kalau kadang-kadang suka ngeliat bocah-bocah yang jualan kerupuk, suka gue kasih 50.000. Soalnya gue ingat waktu gue kecil keliling-keliling itu pegel. Tapi waktu itu nyokap gue udah ngasih gue komisi.
nih ya kalau ngejual kerupuk segini, lu dapat duit segini, kan gue ngitung dong namanya gue. Ini kan diajarin dagang, gue buat beli layangan, buat beli apa ya, ya dari situ gitu. Jadi ya gue nggak mau, gue pikir anak gue juga harus tahu itu gitu. Walaupun sekarang mungkin kondisinya saat ini ya sedikit lebih baik dibanding waktu masa kecil gue gitu. Ya ini maksud gue tuh value-value inilah yang mesti temukan. Kenapa bukan cuma uang doang seorang wanita mengharapkan kepala rumah tangga, dia mengharapkan sebuah penanaman nilai, dia mengharapkan sebuah etos kerja atau value yang diharapkan itu loh. Jadi paketnya itu memang lebih luas dari itu. Makanya berat, nggak gampang juga jadi ayah. Dan efek dari ayah ini jauh lebih besar, bukan jauh lebih besar ya. Maksudnya gini, jauh lebih tinggi daripada yang orang pikir. Jadi kan orang pikir ibu yang luar biasa gitu ya. Ternyata peran ayah itu juga sangat tinggi. Iya. Terbukti dari anak-anak yang nggak punya ayah dan hanya dibesarkan sama ibu. Ini survei di Amerika ya, riset di Amerika. Ternyata anak-anak ini jadi memiliki kecenderungan buruk seperti apa gitu. Ternyata efek seorang ayah ini cukup besar gitu. Makanya kawin tuh bukan sekedar kawin, nikah bukan sekedar nikah. Lu mesti jelas gitu apa yang mau lu bawa ke dalam pernikahan ini. Bentuk kepemimpinannya seperti apa, sosial hierarki juga mesti kita pertahankan. Artinya seorang ayah tentunya istri harus menghormati ayah. Dan ayah harus mencintai istrinya. Ini kan harus kita pertahankan struktur ini kan. Jangan sampai nanti istri kita yang terlalu bagaimana sampai akhirnya anak melihat yang mereka lihat jadi kurang baik kan gitu. Oke Ridho. Ya moga-moga gue nggak terlalu gimana ya. Tapi lah banyak pelajaran aja kayak yang Ridho bukan pelajaran sih, lebih kayak ya itu tadi kayak sentilan, nggak tahu tiba-tiba abis pokok ngomong gini kayak yang biasanya kayak pikiran itu sempit sekarang tuh kayak luas banget. ya moga-moga ada manfaatnya kita Banget. ngobrol-ngobrol. Untuk jodoh sekarang sementara kesampingkan dulu deh. Kalau nggak akan lari gunung dikejar. Iya kok. Yang penting diri kita siap. Oke Ridho Ilahi, didoain semoga segera. Thank you Koko. Oke brother. Thank you.